Di tengah persaingan ketat Amerika Serikat bersama NATO dan Rusia dengan kekuatan militer hingga ekonomi di tengah ketidakpastian geopolitik global, kini kian semakin memanas. Bahkan berbagai analis berspekulasi munculnya alarm potensi Perang Dunia Ketiga, mengingat Barat dan NATO menjadi negara yang selalu bersaing dengan Rusia dan Cina untuk melebarkan pengaruh militer mereka di setiap negara konflik ataupun non-konflik di dunia. Hal itu tentunya mengacu pada perang dan konflik di berbagai negara di dunia. Misalkan seperti perang di wilayah Timur Tengah yang terus berkecamuk dan tak terkendali, serta perang Rusia dengan Ukraina yang terus menjadi sorotan dunia internasional. Namun yang juga diklaim oleh beberapa analis militer dapat memicu perang besar antara Amerika Serikat dan NATO dengan Rusia bersama negara sekutunya, yaitu adalah perang Rusia-Ukraina dan perang Iran dengan Israel, di mana posisi Ukraina dan Israel adalah merupakan negara yang didukung oleh Amerika Serikat dan NATO untuk menghadapi perang melawan Iran dan Rusia. Selain itu, Amerika Serikat dan NATO bahkan secara terang-terangan memberikan bantuan militer dengan berbagai jenis alutsista militer agar dapat memenangkan peperangan melawan Rusia, dan begitu pula dukungan alutsista militer Amerika Serikat untuk Israel. Namun di tengah dukungan Barat terhadap Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak jarang selalu memperingatkan sekutu Barat pada potensi perang besar dengan melibatkan senjata nuklir mereka. Sementara ketegangan Amerika Serikat bersama negara-negara anggota NATO dengan Rusia ini terus terjadi di tengah perang Rusia-Ukraina, di mana Barat mendukung militer Ukraina dengan memasok berbagai jenis alutsista dan hingga rencana NATO mempersenjatai Ukraina dengan sistem persenjataan rudal jarak jauh. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengetahui rencana negara anggota NATO tersebut kemudian mulai mengeluarkan peringatan baru untuk negara-negara anggota NATO terkait konsekuensi jika mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh pasokan Barat untuk menyerang wilayah kedaulatan Rusia. Selain itu, dalam sebuah kutipan media informasi terkait yang kami kutip pada 24 Oktober 2024, sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa jika pemberian izin pengoperasian rudal balistik jarak jauh terhadap Ukraina untuk menyerang Rusia secara efektif, berarti partisipasi langsung negara aliansi NATO dalam perang melawan Rusia. Sementara di sisi lain, selain perang Rusia dengan Ukraina yang berpotensi menimbulkan pecahnya Perang Dunia Ketiga, perang yang semakin memanas antara Iran dan Israel di kawasan Timur Tengah juga disebut dapat berpotensi pada Perang Dunia Ketiga. Pasalnya Iran merupakan negara yang didukung negara Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Kemudian Israel sendiri juga telah didukung Amerika Serikat yang juga merupakan negara dengan kekuatan senjata nuklir terbesar di dunia. Serta tidak jarang Amerika Serikat selalu memasuk berbagai sistem persenjataan untuk militer Israel. Tidak hanya itu, sebab Israel dan Iran juga disebut-sebut telah memiliki senjata nuklir secara diam-diam yang tentu saja dapat menimbulkan pecahnya Perang Dunia Ketiga jika Iran dan Israel mulai menggunakan senjata nuklir mereka. Sementara di sisi lain, walaupun Amerika Serikat dan NATO telah membantu Israel dan Ukraina dengan berbagai jenis alutsista militer, tetapi Rusia dan Iran juga tidak sendiri untuk menghadapi Ukraina dan Israel, di mana ada beberapa negara yang juga turut ikut ambil bagian dengan menyuplai berbagai jenis alutsista militer strategis untuk Rusia ataupun Iran. Misalkan saja negara-negara yang aktif memberikan dukungan ekonomi dan militer terhadap Rusia, yaitu seperti negara Korea Utara, Cina, dan hingga Iran. Informasi tersebut terlihat di tengah Amerika Serikat dan negara aliansi NATO memberikan dukungan militer untuk Ukraina atau Israel. Dikabarkan pula jika Korea Utara, Iran, dan Cina
memberikan bantuan militer terhadap Rusia yang membuat Barat semakin khawatir pada potensi perang yang semakin meningkat. Informasi tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Mata-Mata Ukraina yang mengatakan bahwa peningkatan produksi bom berpemandu Rusia serta pengiriman amunisi artileri dari Korea Utara menghadirkan masalah besar bagi pasukan Ukraina di medan peperangan menghadapi Rusia. Selain itu, di bulan Oktober ini, Korea Utara juga disebut jika telah mengerahkan pasukannya untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Pernyataan tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dan Badan Mata-Mata Korea Selatan, sebagaimana kutipan media informasi terkait pada 19 Oktober 2024 kemarin. Spekulasi pengerahan berbagai jenis alutsista militer dan hingga pasukan Korea Utara untuk membantu Rusia ini menuai kontroversi. Sebab Rusia dan Korea Utara sendiri mengaku jika tidak ada mengirim pasukan ke Rusia untuk membantu peperangan melawan Ukraina. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, jika dukungan Rusia terhadap Korea Utara ini tentunya bukan tanpa alasan. Sebab kedua negara memiliki hubungan dan kerjasama militer yang kuat, di mana sebelumnya Korea Utara disebut telah memberikan bantuan militer terhadap Rusia untuk menghadapi Ukraina. Sehingga tidak heran jika Rusia akan memberikan bantuan militer terhadap Korea Utara. Selain itu, dukungan militer Rusia terhadap Korea Utara tersebut diperkuat dengan pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenkov, yang mengatakan jika hal tersebut diatur dalam perjanjian antara Moskow dan Pyongyang. Jika terjadi tindakan agresi terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea, semua langkah yang diperlukan akan diambil sesuai dengan undang-undang kami dan juga sesuai dengan undang-undang Korea Utara, ungkap Rudenkov dalam wawancara dengan media TASS pada 15 Oktober 2024 kemarin. Selain itu, Rudenkov menjelaskan ketentuan mengenai bantuan militer tersebut terdapat dalam perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Korea Utara yang telah diajukan ke Duma Negara atau Parlemen Rusia untuk diratifikasi sehari sebelumnya. Sementara di sisi lain, selain Korea Utara yang memberikan dukungan militer terhadap Rusia, negara Iran juga dikabarkan telah memberikan dukungan militer terhadap Rusia dalam perang Ukraina yang kemudian direspon oleh Amerika Serikat saat mengetahui jika Iran turut mengirim ratusan rudal ke Rusia. Adapun bantuan rudal Iran tersebut kabarnya akan ditukar dengan pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia. Sementara kekhawatiran Amerika Serikat bersama negara-negara NATO lainnya cukup beralasan, sebab rudal-rudal yang dipasok Iran ke Rusia dapat mengancam Ukraina dan membuat agresi pertahanan Ukraina semakin terdesak. Dengan kemampuan rudal-rudal buatan Iran tersebut akan membuat Rusia menjadi sangat leluasa menghancurkan target-target vital musuhnya. Sebab rudal andalan Iran ini memiliki kemampuan serangan dengan presisi tinggi dan mampu melesat pada jarak yang jauh ke sisi pertahanan Ukraina. Sementara di sisi lain, menurut kutipan sumber media informasi Kiev Independent yang kami ikuti pada 24 Oktober 2024, di mana 4 jenis rudal berbeda bisa jadi telah dipasok Iran ke Rusia. Di antaranya seperti 2 jenis rudal jarak dekat, Ababil dan Fatah 360, dan 2 jenis rudal jarak pendek, Fateh 1110 dan Solovagar, yang tentu saja membuat posisi Rusia dalam perang Ukraina semakin strategis. Sebab akan melakukan serangan presisi yang tentu saja akan mengkombinasikan sistem pengintaian untuk diluncurkan pada target sasaran musuh. Sementara menurut kabar yang sudah terkonfirmasi terkait pengiriman rudal Iran ke Rusia, yaitu adalah rudal Fatah 360, di mana kehebatan rudal balistik Fatah 360 Iran ini tidak diragukan lagi. Sebab rudal Fatah 360 adalah merupakan rudal balistik jarak dekat dengan hulu ledak 150 kg.
Seperti pada umumnya, semua rudal balistiknya ditenagai oleh roket dan diluncurkan tinggi ke atmosfer sebelum melengkung kembali ke target sasaran. Sementara di sisi lain, selain Korea Utara dan Iran yang memberikan dukungan militer terhadap Rusia, China sebagai negara militer terkuat ketiga di dunia juga dikabarkan telah ikut memberikan dukungan militer terhadap Rusia. Mengutip dari beberapa sumber media informasi terkait pada 24 Oktober 2024, jika dukungan militer China terhadap Rusia dalam perang Ukraina, yaitu termasuk penandatanganan perjanjian kemitraan tanpa batas dengan Rusia pada Februari 2022 lalu, di mana kurang dari 3 minggu sebelum Rusia menginvasi Ukraina. Namun walaupun demikian, mereka tidak memberikan pernyataan apapun setelah invasi Rusia atau mengoreksi pandangannya mengenai peristiwa-peristiwa dari sudut pandang Rusia pada Februari 2024. Namun Menteri Pertahanan China, yaitu Dang Jun, menjanjikan dukungan China kepada Rusia dalam masalah perang di Ukraina. Selain itu, Amerika Serikat menuduh China memberikan bantuan yang sangat besar kepada mesin perang Rusia, di mana NATO juga mendesak China untuk menghentikan dukungannya terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina.